Halo teman-teman, balik lagi dengan Iza. Pada hari ini, saya akan menganalisis artikel yang dikasih dengan guru saya, Bu Keke, yaitu analisis tentang artikel COVID-19. Baiklah, mari kita mulai. Baik, gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa seringkali digunakan di berbagai karya tulis, seperti artikel berita dan sebagainya. Karena majas mempunyai banyak tipe dan arti, saya hanya akan membahas 4 saja, yaitu majas perbandingan, pertentangan, sindiran, dan penegasan. Namun, karena tugas kita adalah untuk menganalisis, salah satu contoh majas perbandingan adalah mereka tercipta untuk terwujudnya harmoni, hubungan ilahiyah antar ciptaan, persis dua kutub plus minus, metafora untuk lebih spesifiknya. Jenis kalimat. Setiap kalimat mempunyai rangkaian dan makna yang berbeda, dan arti dari jenis kalimat ini adalah bagaimana kalimat ini menyampaikan informasinya, seperti realitas itu merefleksikan sikap yang benar-benar nekat dan angkuh. Ini kalimat bisa dibilang kalimat eksklamatif karena ada simbol eksklamasinya. Untuk yang kedua, di sisi lain, oposisi tersinggung karena dituding memanfaatkan isu corona untuk memetik rente politik di tahun 2024. Ada apa, saudaraku? Kalau kalimat ini bisa dibilang kalimat interogatif karena menanyakan pertanyaan kepada pemirsanya. Baik, target pembaca dan analisis tujuan. Target pembaca. Artikel berita ini adalah untuk orang yang di umur 12 hingga ke atas, karena banyak kata-kata yang agak sulit untuk dimengerti, seperti yang takut pada corona terancam musyrik, dosa syirik tiada ampun, neraka tempatnya, menyerang sana-sini, menyalakan api keberanian umat ketika umat lain gemetar karena takut. Ujungnya umat diajak berdoa. Analisis tujuan. Tujuan artikel ini adalah untuk menginformasikan para pembaca dan pemirsa untuk menjadi lebih takut dengan virus ini dan jangan dianggap remeh atau sepele. Tipe teks dan struktur. Tipe teks yang digunakan oleh artikel berita ini adalah tipe teks reportase, karena tipe teks ini menggambarkan gambaran umum tentang kejadian yang baru saja terjadi melalui pengamatan dan analisis yang sistematis. Struktur teks tersebut adalah deskriptif, karena diawali oleh judul, identifikasi, deskripsi, dan kesimpulan. Tema dan konteks. Tema dalam artikel berita tersebut adalah tentang penyakit dan kesehatan, dan artikel tersebut membahas bagaimana kita harus tetap waspada dengan virus ini. Dan juga artikel ini membahas solusi untuk menjauhinya dan bagaimana kita bisa tetap waspada. Konteks dari artikel tersebut adalah tentang bagaimana kita harus tetap waspada dengan virus COVID-19 yang baru-baru ini muncul dan viral. Nada dan rasa. Nada yang digunakan oleh sang penulis bisa dibilang seperti karya yang emosional, karena karyanya dipenuhi oleh gaya bahasa yang dapat menggenggam hati Anda, seandai Anda bisa merasakannya. Rasa yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah seram, karena membahas kalau virus COVID adalah cobaan dari yang di atas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.